Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Bapak hadirin rahimakumullah, para asatidz yang kami muliakan serta orang-orang tua kami. Pada pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini kehadiran kita akan senantiasa menambah kebajikan fid din wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baik kita akan melanjutkan dalam waktu 1 jam ke depan, yakni membahas masalah kitab Nasrul Ibad. Kita berikutnya sekarang sampai kepada maqalah yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun, dan nukilan nasihat yang ke-25. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, beliau meriwayatkan, Ibnu Abbas sahabat Rasul meriwayatkan hadis. Apa bunyinya? Man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Man shalla, siapa saja yang berselawat, 'alan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marratan wahidatan, sekali dia berselawat, sallallahu alaihi, maka Allah berselawat kepadanya asyron, 10 kali. Jadi sekali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan ganjarannya itu 10 kali selawat. Itu sekali saja. Apalagi sampai berkali-kali kita baca selawat dengan berbagai sigat bentuk kalimatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya adalah berselawat dah. Begitu mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita bisa ungkapkan Allahumma sholli sallim alaihi sallallahu alaihi, ya Allahumma sholli alaihi, ya, itu salawat. Ya. Wa man sabbahu, dan siapa saja yang mencaci. Banyak di zaman kita orang kan yang mencaci Nabi, menjelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam marrotan, sekali, sabbahallahu alaihi asra marrat, Allah akan mencacinya, mencelaknya 10 kali. Orang yang menjelek-jelekan Nabi akan dijelek-jelekan oleh Allah sampai 10 kali. Otomatis kalau Allah sudah jelekan, Allah benci kepada orang tersebut. Dan pada gilirannya akan masuk ke dalam neraka karena Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya.
Ala tara, tidakkah kamu mengetahui? Ai ala tanzur, tidakkah kamu melihat? Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, lil Walid ibnil Mughirah, kepada Walid ibnil Mughirah, laknatullahi alaihi, Allah melaknatnya, hina, pada saat sabban Nabiya sallallahu alaihi wasallam marrah, pada saat dia Al-Mughirah, ya Al-Walid, ya ibnil Mughirah, itu mencela, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, sabbahallahu asra marrat, Allah mencacinya sampai 10 kali. 10 kali menjelek-jelekannya ini dalam Al-Quran, yakni juz yang ke-28 surah Nun. Ini Allah memperlihatkan cacian Allah sampai 10 kali. Sekali dia mencaci Nabi, Allah caci 10 kali. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, li nabiyihi, kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad. Allah menyatakan, wala tuti' kulla halafin ay katsiril halaf. Wala tuti', dan janganlah engkau taat, kulla halafin, kepada tiap-tiap orang yang bersumpah, yang sumpah melulu tapi kemudian sumpahnya tidak bermakna, tidak ditaati, bahkan dilanggar sumpah tersebut. Ini cacian yang pertama nih, ya. Janganlah kamu patuhi, taati orang yang suka bersumpah, ay katsiril halaf. Jadi halaf itu wazan fa'al, itu artinya selalu, senantiasa. Jadi ada fa'aluna, fa'uluna, fa'alun al-fa'ilin al-fa'ulu. Jadi wazan artinya timbangan. Timbangan bukan timbangan barang, artinya ukuran. Jadi kalau ada wazan fa'al, ya artinya wazan fa'al, fa'alul lima yurid, itu fa'al, artinya selalu berbuat. Kemudian rozak, itu selalu memberikan rezeki. Apalagi, ya. Jadi semua yang wazan fa'al itu selalu, artinya banyak memberikan. Begitu juga fa'ul, ya. Ghafur, ghafur, fa'ul, kan sama tuh, fa, ain, waw, lam. Gha jadi fa'ilnya tuh, wa fa'ilnya. Gha, fa, waw, ro, bertasdid, ghafur. Kalau fa'al tadi ghaffar. Ya. Itu termasuk, ya, adalah selalu, senantiasa, artinya banyak. Kemudian fa'il, fa'il alim. Fa'il itu alim, alim banyak ilmunya. Makanya disebutkan ulama karena banyak ilmunya. Ulama itu dari kata alim, bentuk tunggalnya, bentuk satunya alim, orang yang alim, alim banyak ilmunya. Alimani, dua orang yang banyak ilmunya. Ulama'u, orang-orang yang banyak ilmunya. Di wazan tadi fa'al, fa'ul, alim, ya itu adalah menandakan bahwa yang senantiasa, sighat mubalaghah namanya, menyangatkan. Nah, termasuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghinakan melalui Al-Qur'an, yakni halafin, orang yang senantiasa bersumpah, yakni dimaksudkan ada Al-Walid ibnil Mughirah. Mahinin tuh, fa'ilin, halafin, fa'alin, mahinin, fa'ilin. Ai, yakni dimaksudkan mahinin itu, ai hakirin, orang yang rendah, yang hina. Fit tadbir, di dalam pengaturan. Nggak bagus manajemennya. Itu namanya orang yang mahin, hina, dihinakan, mahin. Nah ini
Walid bin Mughirah ini misalkan berikutnya yang kedua adalah Mahin. Yang ketiga, tadi yang Halafin Mahin ya dua. Kemudian Hammazin ai katsiril ghibah, orang yang banyak menghibah, menjelek-jelekan orang lain. Di tengah orang itu tidak ada di hadapan. Ini adalah kerjaan ya, yakni Walid al-Mughirah. 3 itu sudah. Ya. Masya'in binamim. Yang berikutnya adalah Masya' binamim. Masya'atnya selalu jalan dengan membawa namimah. Namimah itu artinya memprovokasi, mengajak orang untuk berantem. Ya, ngadu domba. Ya. Berjalan kemana-mana ngadu domba, jelekin sana pihak sini, kaum sana kaum sini jelek-jelekin. Yang tujuannya adalah supaya ribut-ribut orang tersebut atau kaum tersebut. Ya, ini namanya masya'in binamim. Ai diartikan kasiri naqlil kalam, banyak memindahkan omongan min qaumin ila qaumin, dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain, ala wajhil ifsadi bainahum, yang tujuannya adalah untuk merusak hubungan mereka. Jelek-jelekin di sana jelekin. Jadi di sana dia ngomongin kamu tuh dia benci kepada kamu. Sebelah sini lagi ngomongin juga, di sebelah sana benci kepada kamu. Pokoknya kesana kemari kerjaannya adalah an-namim, mengadu domba, memprovokasi orang untuk ribut-ribut. Dan yang keberapa tuh, yang kelima apa? Manna'in lil khairi, manna'in yang selalu mencegah, wazannya fa'al lagi nih. Selalu mencegah lil khairi untuk kebajikan. Yang dimaksudkan adalah maksudnya adalah katsiril man'i, banyak mencegah, melarang, menghambat atau menghalangi ya. Banyak menghalangi linnasi kepada manusia minad dukhuli fi dinil Islam, dari masuk ke dalam agama Islam. Diojok-ojokin jangan mau masuk agama Islam, jangan mau ngikutin Muhammad. Kalau sekarang ya kebenaran dengan kebatilan lah ya. Jangan mau tuh pilih calon presiden yang begitu gitu kan, apa namanya, menjelekkan yang benar. Orang yang benar wah luar biasa serangannya. Bahkan dana untuk menyingkirkan Anies, terus terang aja dah kita ya, bukannya kampanye, enggak kampanye, kita lihat kenyataan. Itu upaya untuk menyingkirkan Anies sampai ratusan triliun ya. Triliun kan, salah satu triliun kan banyak banget, supaya jangan jadi dia. Gimana aja caranya, panggil mari segala macam ya, diobok-obok ya, di apa namanya, koalisi yang dibuat oleh 3 partai ya, itu saya yang mendukung Anies itu dihancurin dengan uang, dengan buzzer ya, buzzer itu yang terjadi jelek-jelekin ya. Tadi termasuk bin namim ya, dengan memfitnah, dengan mengadu domba, kemudian dengan ghibah ya. Itu berbagai cara dah ya, supaya kagak jadi. Makanya kalau itu menentukan manusia ya memang kagak menang orang benar tersebut. Tetapi kemudian kita punya Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, kita berdoa, kita mohon bagaimana supaya negara ini diatur oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena memang pada hakikatnya adalah Allah memberikan bumi ini. Pengelolaan bumi ini adalah untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang soleh. Jadi kita harus ambil, kita harus rebut ya, melalui pemilu ya, orang-orang yang soleh yang kita jadikan sebagai pimpinan. Nah ini biasa yang namanya mencegah orang dari masuk Islam
Kemudian mencegah orang dari nilai-nilai Islam. Apaan tuh? Ya haji boros-borosin doang aja, pakai pergi haji ke sana, jalan-jalan ke sana. Itu yang mencela udah mati. Ya, udah mati itu baru mati. Yang ngomong gitu. Ada lagi yang ngomong, ya begitu saya lihat dia pernah haji ke sana, kemudian murtad setelah itu. Sebelum dia mati, ya dia itu kata dia, saya berpikir jadi orang kesini kayak anak kecil ya. Kemudian keliling-keliling muterin Ka'bah, kemudian cium Hajar al-Aswad. Ya buat apaan? Ya, matinya itu tersengal-sengal. Dia itu kan diperlihatkan. Matinya susah banget. Ya. Nah ini penghina-penghina Islam masih banyak nih, penghina-penghina Islam. Berusaha untuk supaya umat Islam ini tidak melaksanakan nilai-nilai kehidupan yang islami yang sesuai dengan ajaran Islam. Harus mengikuti mereka, tukang fitnah, tukang bohong, ya, tukang apa lagi, adu domba sana sini, memecah belah umat Islam, itu kerjaan mereka. Pengennya mereka gitu, umat Islam jadi lemah, ya, jangan kuat dengan agamanya. Ini termasuk mana yang selalu mencegah. Ini masih sifat-sifat tadi Al-Walid bil Mughirah. Mana inil khair ay kathiril man'i linnasi minad dukhuli fi dinil Islam. Banyak melarang orang untuk masuk ke dalam Islam. Zaman Nabi yang dilarang apa namanya gosok-gosok supaya kagak masuk Islam. Sampai kematian Abu Thalib itu Nabi suruh supaya menyebutnya kalimat tauhid. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab itu di samping dia ngomong jangan mau, bukan agama kita. Abu Jahal, Abu Lahab melarang. Ai zalumin, mu'tadin artinya zalim. Orang yang selalu zalim itu mu'tadin. Athimin, ya, selalu berdosa. Ai mubalighu fil ismi, ya, sangat dahsyat dalam melakukan dosa. Athimin, fa'ilin. Utulin ay mutakabbirin, yakni sombong. Orang yang sombong tuh sampai 10 dah tuh kalau salah, ya, sombong. Jadi sekali dia mencaci maki Nabi, kemudian Allah menjelek-jelekannya 10 kali. Sekali dia menjelekkan Nabi, 10 kali Allah menjelekannya dengan status orang itu kayak begitu wataknya. Ba'da dzalika, setelah itu, ai ma'adzalika al-uyubi, bersamaan dengan kehinaan apa, aib, uyub aib tadi tuh, ya. Aib, ya, yang pertama adalah halaf, yang kedua mahin, hina, yang ketiga hamaz, ya, banyak ghibah, masyain yang keempat, masain binamim, ya, banyak memprovokasi supaya ribut, mana ilil khair yang kelima, yakni banyak mencegah untuk masuk Islam, mu'tadin, ya, zalim, asim, ya, kemudian utulin, ya, 8 tuh, ya. Zanim, ya, terus selanjutnya masih 9, ya. 10 kalau nggak salah 9. Ba'da dzalika ma'a dzalikal uyub, ya, keaiban tadi itu sifat-sifat yang jelek, ya. Zanimun atau zanimin aidai mansubun ila ghairil ab, atau dia tuh mengajak atau mengaku bahwasanya dirinya itu yang mengakui kepada yang bukan bapaknya. Jadi Al-Mughirah itu mengakui bahwa Walid itu fal walidu, maka Walid itu iddi'aul Mughirah, mengakui Mughirah bi annahu, bahwasanya Mughirah itu adalah waladuhu, anaknya. Walhal yang sebenarnya annahu waladur ra'i bi tariqiz zina, ya,
Yang sebenarnya adalah bahwa anak itu melalui anak zina. Jadi dinisbahkan kepada dia. Anak zina itu kan bukan anaknya sesungguhnya, anak zina namanya. Makanya kalau yang anak zina itu perempuan, bapak yang menzinahi ibunya tadi tidak boleh jadi wali pada saat menikahkan anaknya. Enggak sah. Ya, karena bukan bapaknya hakikatnya. Tidak melalui jalur yang resmi, melalui nikah, akdun nikah, di luar nikah. Orang yang hamil di luar nikah, anaknya bukan anak dia. Dia menisbahkan kepada dia, padahal bukan. Anak zina. Angkana dza malin wa banin. Adalah dia itu tadi mempunyai harta dan anak. Wahada dan ini muta'alliqun berkaitan bima dalla alaihi ba'dahu terhadap apa yang menunjukkan setelahnya ay annal mausuta bima dzukir, bahwasanya yang disifatkan dengan tersebut tadi itu ya hamain, ya namimin, mu'tadin, asim, semuanya itu. Disebutkan itu semuanya adalah kafara bi ayatina, yaitu kafir dengan ayat kami kata Allah, wastakbaro dan juga menjadi sombong li ajli kaunihi karena keadaannya adalah dzamalin wa banin, mempunyai harta dan anak. Ya. Mempunyai harta dan anak au muta'alliqun bima qablahu, yakni berkaitan dengan yang sebelumnya, la tuti ya min dzikri li ajli kaunihi katsirul mal wal aulad. Jangan kau patuhi karena keadaan tadi Al-Walid bin Mughirah itu adalah anaknya banyak dan hartanya juga banyak. Wa kana malul Walid miqdaro tis'ati alafi mithqalin. Dan adalah harta Walid itu ya ukurannya kira-kira 9.000 misqal min fiddah, dari yakni perak. Ini peraknya banyak tuh dia hartanya. Wa banuhu dan anaknya asratun, ada 10. Itu kan biasa dalam Al-Qur'an makanya disebutkan anak dan harta biasa jadi kebanggaan. Kita punya anak banyak, cerita, apalagi anaknya berhasil. Harta kita sering cerita, lupa kita sebutkan pekarangan kita punya kebun di Parung sekian ribu hektar. Ya, kemudian di Tangerang sekian. Ini berbangga-bangga. Ya. Alhaakumut takatsur, melalaikan kamu. Ya, merasa banyak takasur. Makanya Allah ingatkan ya, yakni di dalam surah Munafikun ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan melalaikan amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum dan ya anak-anak kalian min dzikrillah, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak, harta ya sering melupakan kita kepada Allah, bahkan berbangga-bangga dengan anak-anak dan harta tersebut ya. Ini adalah hal-hal yang membangga-banggakan, tidak boleh ya berbangga-bangga. Bangga itu ada kesombongan di hati, merasa hebat, gue nih punya anak banyak, gue nih punya harta banyak. Jadi nggak boleh membangga-banggakan ya anak dan harta. Au muta'alliqun bima qablahu tadi li ajli kaunihi katsirul mal wal aulad wa kana malul Walid miqdar tis'at wa kana malul Walid miqdar tis'ati alafi mithqalin min fiddatin wa banuhu asratun. Idza tutla alaihi, apabila dibacakan di atasnya, di hadapannya ayatuna, ayat-ayat kami,
dibacakan Al-Quran, ya di hadapannya, qala asatirul awwalin, maka dia menjawab, itu cuma cerita orang-orang dulu aja, ya. Nggak bener itu kan, cuma cerita bohong, cerita orang dulu, kan asatirul awwalin, nggak percaya dia. Dan ini begitu pula orang sekarang, cuma bentuknya lain, ya. Nggak mau percaya sama Islam, ya. Islam katanya pusat perpecahan, kadrun sebutnya, kadal gurun orang Arab disebut, jelek-jelekin. Ya. Kemudian juga bahwasanya ya Islam itu pemecah belah. Kemudian juga paham identitas. Identitas itu ya ciri-ciri kita. Ya kita orang Islam ya ciri-ciri Islam, tindakan kita. Mereka nggak boleh tuh. Ya. Hanya boleh bahwasanya mereka itu demokrasi, ya, yang tidak membeda-bedakan. Kita ini tidak ada membeda-bedakan. Menjelek-jelekan Islam luar biasa, diserang Islam, ya. Dari berbagai penjuru mereka serang, menjelek-jelekan Islam, pemecah belah, teroris, ya segala macam. Padahal mereka yang komunis jelas-jelas tingkah lakunya komunis dan mengaku mereka komunis, tidak diapa-apain, kagak ditangkap. Padahal kan komunis terlarang dari dulu, undang-undangnya masih ada. Dibiarin aja tuh. Nah inilah ya bentuknya sekarang itu, ya mereka ya mengatakan asatirul awwalin dalam bentuk yang lain. Itu Islam bohong. Ya, jangan pakai hukum berkaitan dengan Islam. Jangan pakai cara-cara Islam. Bahkan mereka menjauhkan umat Islam dari agamanya. Ya. Ini dahsyat upaya mereka. Ya. Di dalam tafsir bukan bahwasanya mereka itu mujtamiin di wajhil Islam. Mereka itu bersatu dalam menghadapi Islam. Mereka dari berbagai agama, dari berbagai kemunafikan, kekafiran, mereka satu menghadapi Islam. Islam itu sebagai istilahnya itu adalah common enemy, musuh bersama, musuh secara umum. Nah, sebaliknya jeleknya umat Islam tidak bersatu menghadapi orang-orang kafir. Mau aja kita dipecah, ya. Ada Islam inilah, Islam itu, jangan ikutin Islam kayak begitu. Ya larang pengajian mereka, Islam kayak gitu, ya lemah kita jadinya, ya. Kita tidak sadar mereka bersatu menyusun kekuatan untuk menghadapi kaum muslimin, kemudian kita bercerai-berai, berpecah belah, sehingga mudah untuk dikalahkan, mudah untuk dilemahkan. Ya. Makanya dari situlah, ya kita dengar kalau Habib Rizik bicara itu bagaimana persatuan umat Islam, mempersatukan umat Islam, itu harus kita lakukan. Ya. Udah, jangan bicara lagi masalah-masalah perbedaan pemikiran, kecuali yang memang perbedaan pemikirannya kayak di Az-Zaitun itu, di Haurgelis, ya pesantren Az-Zaitun itu memang udah sesat, menyesatkan, itu sih kita tidak toleran lah yang begitu-begitu. Bagaimana dia terakhir adalah memberikan salam bukan assalamualaikum, salam Yahudi. Ya. Kemudian juga, ya memang dari dulu sih sebenarnya, ya dari awal berdirinya, dan kita curiga terus. Dan yang begitu tidak dihancurkan, tidak ditangkap oleh pemerintah, dipelihara, justru dari dulu dipelihara dari zaman presiden siapa? Dari Soeharto. Jangan sampai saat ini. Karena menghancurkan umat Islam, memecah belah umat Islam, nggak apa-apa. Kalau jelek-jelekin umat Islam udah nggak apa-apa dah, menghancurkan umat Islam. Ya. Tapi kalau yang berpihak pada Islam yang benar ditangkap. Ini dari dulu seperti itu. Jadi Zaitun tuh di Haurgelis yang kota besar pesantrennya itu ajarannya adalah sesat dan menyesatkan. Jangan kita tergoda dengan besarnya pesantren tersebut. Tidak, itu kan banyak yang udah datang dulu, ibu-ibu pengajian datang ke sana melihat, ya, luar biasa besar. Ya. Sekarang kasusnya jadi begitu. Emang dari dulu sebenarnya gitu, sekarang aja baru Allah perlihatkan. Ya. Baru Allah perlihatkan. Ayatnya satu awal itu adalah hiya a'ajibu. A'ajibu hadisil awalin.
Itulah ya hal-hal yang menakjubkan dari orang-orang yang terdahulu. Yakni yang dimaksudkan ada ayyaksida dzalikal mausuf. Dia bermaksud terhadap yang disifatkan tersebut bima dzukir fi hadzal qaul terhadap apa yang disebutkan dalam ucapan ini annahu bahwasanya yakdzibu bil Quran, mereka dusta kepada Al-Qur'an. Wa la'alla muradu sayyidina Ibni Abbasin asromaratin ma'adda hadzal qaul. Barangkali itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas sahabat Nabi tadi menyebutkan mansabba an-nabiyya ya asromarrat sabballahu alaihi ya asron. Siapa yang menghina Nabi 10 kali Allah akan balas menghinanya dengan 10 kali itu sifat-sifat yang jelek. Barangkali itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas dari ucapan ini. Selesai dah tuh makalah yang ke-25. Yang berikutnya wal maqalatus sadisatu wal isrun, maqalah yang as-sadisatu wal isrun yang ke-26 an syakikil balqi dari Syakik al-Balqi annahu qala bahwasanya beliau meriwayatkan kana Ibrahimu ibnu Adhamin adalah Ibrahim bin Adham yamshi suatu hari pernah jalan. Ini meriwayatkan tabi'in ya. Dia cerita berkaitan dengan masalah tabi'in. Namanya Ibrahim bin Adham yang diceritakan oleh Syakik al-Balqi. Yani Ibrahim bin Adham yamshi berjalan fi aswaqil Basrah. Di pasar Basrah. Fajtama'an nasu ilaihi, maka kumpul orang-orang ya menghadap dia. Dari tahu ini Ibrahim bin Adham ke ulama, kemudian kumpul menanyakan masalah ya. Qala Ibrahim, Ibrahim berkata, qala Ibrahim ibnu Adham berkata Ibrahim bin Adham, hina sa'aluhu ketika mereka menanyakan Ibrahim menjawab gitu. An qaulihi ta'ala dari firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah dalam Al-Qur'an, astajib lakum. Niscaya aku akan ya kabulkan bagi kalian, akan aku terima. Ya. Disuruh berdoa. Dan ayat itu oleh manusia yang pada kumpul ditanyakan kepada Ibrahim bin Adham. Ya. Wa inna, nih kata masyarakat, sesungguhnya kami mundu dahrin sejak dahulu. Ya. Sejak dahulu nad'u, kami berdoa kepada Allah. Falam yastajib lana, maka Allah belum juga menerima doaku. Dan dalam Al-Quran itu ud'uni astajib lakum, Allah suruh berdoa. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan terima doa kalian. Kata masyarakat, aku dari dulu berdoa, tapi belum diterima sama Allah. Ditanyakan kepada Ibrahim bin Adham nih. Faqala, maka menjawab Ibrahim bin Adham. Ya. Ibrahim menjawab, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah. Basrah itu di Irak ya. Ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah. Li'annahu, mengapa tidak diterima? Karena qad matat qulubukum min asyrati asya'a. Karena hati kalian telah mati dari 10 hal ya, yang mematikan kalian, sehingga doa kalian tidak diterima karena hati kalian udah mati. Ya. Dalam Yasin tadi, nahnu nuhyil arda, inna nahnu nuhyil arda wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Itu ulama menafsirkan termasuk mati mata hati, hatinya mati. Udah kagak mau dengar nasihat lagi dah. Ya, dia udah mati hatinya. Jadi 10 hal yang membuat doa kalian tidak diterima karena hati kalian udah mati ya terhadap 10 hal. Fa kaifa yustajabu du'aukum, maka bagaimana dia bisa diterima?